Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari bulan puasa yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, diberikan kesehatan, dan diberikan semangat untuk menghadapi bulan puasa ini yang hari demi hari pasti tantangan dan ininya berbeda. Saudara-saudara, saya tadi membaca beberapa literatur soal bagaimana ada skill, ada literasi yang berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari, yaitu yang berhubungan dengan uang. Satu sisi uang adalah produk manusia sebagai satu kesepakatan, alat tukar, satu alat untuk barter, di mana kita punya kebutuhan, di mana orang mempunyai barang atau orang mempunyai jasa, dan atas barang dan jasa itu kita tukar dalam bentuk uang. Begitu juga sama, kita punya jasa, kita punya uang, kita punya barang, kita akan jual barang itu untuk mendapatkan barang yang lain sebagai alat tukar, maka kita juga melakukan hal yang sama soal itu. Saya berpikir bahwa di antaranya problema kehidupan ini adalah soal kepemilikan akan akses terhadap finansial, akses terhadap uang, akses terhadap dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita. Ada kebutuhan sehari-hari, ada kebutuhan ekonomi, ada kebutuhan untuk pendidikan, ada kebutuhan untuk sosial, ada kebutuhan untuk keagamaan, ada kebutuhan untuk modal kerja, bisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka saya berpikir bahwa literasi atau pengetahuan soal keuangan itu harus terus kita update, harus terus kita olah, harus terus mencari terobosan-terobosan. Jangan pernah lelah, jangan pernah puas untuk mendapatkan bagaimana caranya uang yang sudah kita anggap menjadi kebutuhan sehari-hari, yang kita bisa anggap sebagai sebuah oksigen yang berputar di dalam tubuh keuangan finansial kita, yang juga uang itu bisa menjadi peluru kita, menjadi alat perang kita, yaitu alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan, kebutuhan semester, maupun kebutuhan tahunan. Untuk kebutuhan pendidikan membutuhkan uang, untuk kebutuhan makan sehari-hari membutuhkan uang, untuk kebutuhan modal kerja usaha kita juga membutuhkan uang, untuk kebutuhan pengembangan usaha di tempat-tempat yang lain membutuhkan uang, untuk memenuhi jajan anak-anak kita juga membutuhkan uang, dan untuk memenuhi jalannya organisasi atau jalannya organisasi bisnis kita juga sama membutuhkan uang. Oleh karena itu, maka saya mengajak bahwa literasi keuangan kita harus terus diperkuat, terus ditambah dengan membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan uang, termasuk sumber-sumber uang. Apa itu sumber uang dari keluarga, sumber uang dari bisnis, sumber uang dari pinjaman, sumber uang dari perbankan, sumber uang dari hibah, sumber uang dari orang tua, sumber uang dari mertua, dan sumber uang dari mana saja. Itu harus kita perkuat, termasuk sumber uang dari bisnis kita. Petakan sumber uang kita dari mana, petakan sumber uang kita dari mana, petakan agar uang itu terus bertambah menjadi alat peluru kita di dalam menghadapi kehidupan, menghadapi kehidupan sehari-hari, kehidupan bulanan, kehidupan caturulan, kehidupan semester, dan kehidupan tahunan. Kita harus petakan kebutuhan akan uang berapa, kemudian kita punya program kehidupan seperti apa, sehingga bisa dipetakan dari mana saja sumbernya,
agar uang itu menjadi peluru yang pada saatnya kita keluarkan peluru itu menjadi tepat sasaran. Nah ini juga penting, bagaimana peluru itu tepat sasaran. Jangan sampai kemudian peluru atau modal kerja itu telah kita keluarkan banyak, jangan sampai modal uang kebutuhan sehari-hari telah penuhi, tetapi goal settingnya atau capaiannya itu tidak signifikan terhadap apa yang kita rencanakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu maka soal uang, soal target, soal efektivitas, soal efisiensi dan sumbernya dari mana itu harus pikirkan dengan matang dan dianalisis dari berbagai sumber literatur yang didapat. Saya kira ada satu lagi yang menarik bagi saya itu soal bagaimana sumber keuangan itu di masa depan itu dari menabung. Menabung itu saya rasakan sendiri adalah satu pola di mana kita merubah mindset, mengerem gaya hidup, mengerem pengeluaran dan mengalokasikan uang yang kita dapat baik dari berbagai sumber untuk kemudian kita tabung dan kita lupakan, seakan-akan kita lupakan. Mungkin apakah nanti dibuka untuk kebutuhan biaya pendidikan anak kita pada saat itu, biayanya membutuhkan yang besar itu pada saat kuliah, disimpan misalnya ada 10 sampai 15 tahun yang akan datang, atau disimpan 5 tahun yang akan datang pada saat waktunya kita buka, atau disimpan 10 tahun yang akan datang. Yang pasti mesti ada perencanaan untuk menabung. Bisa dilakukan kemarin-kemarin, bisa dilakukan saat ini, dan untuk nanti dipakai pada saat masa-masa yang akan datang. Konsep menabung adalah penting karena ini yang berhubungan dengan kebutuhan dana di masa yang akan datang, yang mungkin kita tidak bisa prediksikan kebutuhan itu akan seperti apa. Yang pasti jangan khawatir uang yang ditabung kita tergerus oleh inflasi. Yang pasti jangan khawatir uang yang kita simpan baik di perbankan atau di lembaga keuangan lainnya itu tergerus inflasi, karena akumulasi dana yang kita simpan jauh harus lebih besar dari nilai inflasi yang bisa menggerus keuangan kita nanti yang kita simpan. Terima kasih, mudah-mudahan inspirasi ini bermanfaat dan selalu terus mencari inspirasi agar hidup kita lebih terpetakan, agar hidup kita lebih terencana, agar hidup kita bisa termanage dengan baik, seperti halnya dalam kehidupan ini memanage satu tim sepak bola. Ada yang berfungsi saat ini sebagai pemain, dan mungkin saja saat ini saya udah mulai ke pinggir, anak-anak saya udah mulai besar, anak-anak saya sudah saya petakan, anak-anak saya udah harus saya petakan minat potensinya kemana, dan juga bagaimana pembiayaannya saat ini dan ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.